Oke, gue balik lagi nih dan kita masih di Legend, program yang selalu setia menyajikan informasi seputar tempat, sosok hingga kuliner yang penuh akan sejarah. Dan langkah gue kali ini berhenti di sebuah tempat makan legendaris yang berada di kota hujan, Bogor. Ini dia, Soto Mang Bonin. Bukan soto mie Bogor, bukan juga soto kuning yang terkenal di Bogor. Soto yang berada di Bogor Tengah ini malah menjual soto daging kuah bening yang sedapnya bukan main. Nah, sejarah dari soto Mang Bonin ini awal pertama dari bapaknya Mang Bonin. Kalau saya mah meren bilangnya kakek, kalau nggak abah ya. Nah, Mang Bonin sebelum berdiri seperti ini, sebelumnya bukan semacam tenda. Nah, semacam saung dari roda, itu pun nggak langsung ada di sini. Dia sempat keliling ke rumah-rumah dulu. Nah, alhamdulillahnya karena dari permintaan konsumen minta dilebarkan tempat, alhamdulillah dari pihak pengurus Semboja juga mengizinkan untuk memperlebar dan jadilah seperti tenda kayak gini. Itu kalau dari kakeknya Mamang sejak tahun berapa kan pakai nama? Nah, kalau dari kakeknya saya kurang apal ya. Kemungkinan yang setahu saya mah dari Mang Bonin. Dari Mang Bonin itu dari tahun 87. Mang Bonin yang pegang di sini. Itu pun meja juga baru satu. Dikelola sama Mang Bonin dari tahun 87 sampai 95. Nah, dari 95 sampai sekarang dia nggak kesini, fokus di dapur untuk mengolah daging, kuah gitu. Soto Mang Bonin ini soto apa sih? Soto bening, dulunya soto mie. Soto mie sama kayak biasa gitu. Ada engkol, tomat, mie. Karena peminatnya juga kurang, kan yang makan di sini itu kebanyakan orang-orang yang kerja, bukan orang-orang pekerja keras. Jadi udah makan soto mie pakai nasi kadang-kadang nggak habis. Nah, di situ mulai hilang tuh mie-nya, engkolnya udah mulai hilang. Jadi sekarang lebih identik ke daging, kroket sama nasi. Lebih simpel. Ya. Malah banyak penggemarnya di sini. Ya. Itu tahun berapa, Pak? Perubahan itu. Perubahan itu teh dari 90-an kali ya. 90-an. Sampai sekarang aja. Kalau soto mie Bogor itu kan dari kuahnya ada campuran bumbu, jadi kayak merah gitu kan. Kalau ini mah bener-bener bening. Jadi kalau misalkan pengen tahu kuah asli pertama itu pagi. Oh, pagi. Jam 7 itu kuah asli, bener-bener bening. Tapi ada rasa walaupun tanpa garam sama sasa. Mungkin kalau siang udah agak kecampur ya. Kalau siang kan agak keruh gitu ya, karena dipaksa untuk dibawa. Nah, kalau masalah buka cabang, kemungkinan saya pernah nanya ke Mang Bonin. Alasannya ini juga udah capek, jadi ngembangin yang di sini aja. Kalau kata Mang Bonin mah, sebagai contoh itu kayak ibarat pohon, gimana caranya biar buahnya banyak, daunnya lebat, akarnya kuat. Jadi dia nggak mau buka cabang, jadi tetap di sini. Ya alhamdulillah konsumen juga udah pada tahu sih ya. Mang, untuk soto Mang Bonin sendiri apa sih Mang keunikan dan ciri khasnya Mang? Nah, keunikan dan ciri khasnya kemungkinan dari dari kroketnya ya. Itu kan kroket bikin sendiri. Karena kalau udah dikasih kuah juga masih crunchy, masih kering gitu. Jadi banyak peminatnya juga. Nah, untuk kroket itu kalau Sabtu Minggu bisa menghabiskan 24 kilo terigu. 24 kilo. Jadi kalau misalkan si Mas nanya berapa banyak kroket, nah itu saya nggak bisa ngebilang, mungkin itu udah ribuan, bisa 1000 lebih. Kadang-kadang ada yang beli mentahnya, terus kadang-kadang dia sengaja pengen ngegoreng sendiri tapi nggak sama. Oh, rasanya.
Soalnya kalau kita kan ngegoreng masih pakai minyak kompor, nggak pakai gas. Terus ini juga biar panas juga nggak pakai kompor gas, pakai kompor minyak tanah. Kalau sambalnya itu sengaja sambal cabai rawit yang ditumbuk, nggak di blender. Nah baru dikasih air panas. Kalau masalah sambal Itu emang dari dulu Mang ya? dari dulu. Jadi kalau untuk daging dan lain-lain. Kalau untuk daging, kalau hari Sabtu dan Minggu itu bisa nyampe 35-40 kilo. 35-40 kilo. Memang kan di sini kan banyak variannya Mang ya. Apa aja sih Mang untuk isi dari soto sendiri Mang? Nah, untuk dagingnya, ciri khas dari Mang Bonin itu pakai daging kepala. Nah, itu ada mata, yang senang mata ada. Terus ada yang dibilang tulang muda. Kalau orang sini banyak tulang rangu bilangnya. Terus ada dagu, cuma lidah nggak ada. Soalnya pemirsa emang kurang. Terus ada tambahan lagi itu sengkel sama iga. Bengkel sama ikan. Untuk harganya Mang? Harga apa nih? Harga per porsinya. Oh, untuk harga per porsi soto sama nasi itu 20.000. Kalau sotonya ya 17.000. Dulu Mang berkisar berapa sih Mang harga soto ini Mang? Dulu waktu saya ikut di sini waktu harga 6.000 per porsi. Itu tahun Di bawah tahun 2002 ya? 90-an berarti ya? Iya. Dukanya kalau semacam pandemi pernah bawa nasi 5 liter juga nggak habis. Apalagi pas zamannya PSBB tuh. Itu sempat sepi, bahkan meja juga nggak selebar ini, cuma pasang 1 atau 2 meja. Itu ngaruh juga. Konsumennya nggak ada, mungkin karena dia takut atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai rame lagi. Untuk yang bekerja atau karyawan sini itu keluarga apa? Keluarga semua. Keluarga itu semua. kebanyakan keponakan dari Mang Bonin. Udah berapa banyak Mas yang 8 dilibatkan? orang. 8 orang untuk di sini aja. Dari sini, terus yang di dapur yang bikin kroket ada 2 orang. Nah dari kalau Sabtu Minggu mulai bikin kroket itu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Untuk besoknya. Buat besok. Cita rasanya itu sampai sekarang nggak berubah, kenapa tuh? Ya, Apa yang dipertahankan? ya kemungkinan kan dari kualitas daging ya. Terus kaldu mungkin harus sesuai. Kita biasanya kalau Mang Bonin satu dangdang itu ini nih minimal 10 kilo daging. Biar kaldunya keangkat, ada aroma, ada rasa. Biasanya kalau dalam satu hari tuh Mas, di weekend sendiri berapa dandang? Kalau minggu bisa nyampe 5 atau 6 ember putih. Kan kalau satu dangdang ini teh 1,5 ember ya. Itu kalau Sabtu Minggu bisa nyampe 5 atau 6. Mang ini kan dari tahun 87 ya. Ada nggak sih Mang pejabat atau artis yang jadi langganan di sini Mang? Alhamdulillah kalau masalah pejabat kemungkinan kalau ini mah dulu pernah ada Bima Arya, wali kota Bogor, terus ada Ru'yat yang dulu nyalonkan wakil wali kota. Terus kalau untuk artis mah pertama di syuting ini sama Big Diki almarhum. Nah itu kalau nggak salah di acara Ekomando. Apa sih Segar Benar ya? Segar Benar ya. Mang pernah Mang menemukan pelanggan terjauh gitu yang bela-belain ke sini gitu. Alhamdulillah soto Mang Bonin udah sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan. Sempat dibawa bungkus ke Kalimantan. Kalau yang dari Bandung, Jakarta sering kemungkinan. Terus yang dari Jakarta juga sekarang kalau mau makan ke sini harus telepon dulu. Soalnya takutnya pas dia telepon, kalau nggak telepon takutnya kehabisan. Dalam satu hari tuh kayak omset berapa sih Mang? Kalau Sabtu Minggu bisa nyampe 10 juta. 10 juta. Kalau hari-hari biasa mungkin di atas 5 juta. Hari biasa Bisa nyampe 6 juta, 7 juta. Sekarang bukanya dari jam 7 pagi hingga jam 2. Kalau dahulu tuh bukanya dari jam berapa Mang? Dahulu sama dari jam 7 cuma waktunya agak cepet sampai jam 10. Karena porsinya juga nggak terlalu banyak. Nah sekarang kan alhamdulillah mungkin dari mulut ke mulut ya. Nah, porsinya ditambah, terus jam tayangnya juga ditambah sampai jam 2, habis jam 2 tutup gitu. Next, gue akan ajak kalian bahas hal-hal legend yang lain. Kalau ada tempat atau kuliner atau sosok yang menurut kalian legend, silahkan tulis di kolom komentar ya.
Dan sekali lagi, gue ingetin jangan lupa like dan subscribe Genpi.co. Genpi.co. Mantap.